Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan resume pertemuan minggu kedua saya. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Administrasi pendidikan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif. Selanjutnya mengatakan penataan mengandung makna mengatur, manajemen, memimpin, mengelola, dan mengadministrasikan sumber daya yang meliputi merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi dan membina sumber daya itu sendiri. 1. Sumber daya manusia, peserta didik, pendidik, dan pemakai jasa pendidikan. 2. Sumber belajar atau kurikulum, segala sesuatu yang disediakan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan. 3. Fasilitas, peralatan barang, dan keuangan menunjang kemungkinan terjadinya pendidikan. B. Fungsi dan proses administrasi pendidikan. 1. Planning perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap secara mutlak bagi setiap organisasi atau orang atau lembaga yang baik perorangan maupun kelompok. Menurut An-Nawir 2005, fungsi perencanaan yang mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuannya, kemudian dilanjutkan dengan menentukan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. Menurut Nur Hadi 1983, rancangan yang disusun dalam konteks pendidikan menurut Dr. Hadari Nawawi meliputi A. Perumusan tujuan yang hendak dicapai. B. Penentuan bidang atau fungsi unit sebagai bagian-bagian yang akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menetapkan jangka waktu yang diperlukan. D. Menetapkan metode atau cara sampai tujuan. E. Menetapkan alat yang dapat digunakan dan meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan. Merumuskan rencana evaluasi atau penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan. G. Menetapkan jumlah dan sumber daya yang diperlukan menurut Nawawi 1997. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah aktivitas penyusun pembentukan hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dan penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Asnawi 2005. Dalam rangka perorganisasian ini ada dua hal yang wajib diperhatikan. 1. Pencapaian mekanisme atau tata kerja seirama dengan pola struktur organisasi yang dibuat dan ditetapkan. 2. Penentuan pendistribusian kerja yaitu penyebaran atau pembagian tugas atau pekerjaan sekaligus pelaksanaan beserta kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota atau staf pengurus organisasi. Menurut Sabri 2000. Ciri pengorganisasian. 1. Pengorganisasian terkait dengan upaya pemimpin atau pengelolaan untuk memadukan sumber daya manusia dan manusia yang diperlukan. B. Sumber daya manusia terdiri atas orang-orang atau kelompok yang memenuhi syarat yang ditetapkan. C. Adanya sumber daya non-manusia meliputi fasilitas, gedung atau panti dan perlengkapannya. Kelingkungan fisik yang potensial. D. Sumber-sumber itu diintegrasikan ke dalam suatu organisasi. E. Dalam organisasi terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara orang-orang yang menjalankan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. F. Rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai tujuan, sumber daya manusia merupakan pemegang peran utama dan paling mengutamakan menurut Sudjana 2004. 3. Actuation, fungsi pergerakan atau aktuasi arti menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh. C. Administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektif penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian yang kemampuan bersedia agar
menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Tujuan atau pendidikan dapat dikelompokkan kepada tujuan yang pendek dan ada jangka menengah dan ada jangka panjang. Di samping itu, secara operasional administrasi pendidikan bertujuan untuk satu, memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan, memudahkan proses pelaksanaannya, memanfaatkan potensi manusia dan materi yang diharapkan akan dapat menghasilkan keputusan-keputusan administrasi dalam bidang pendidikan yang sifatnya realistis, kolektif, dan untuk mencapai penyelesaian masalah administrasi dan di bidang pendidikan yang dihadapi. 2. Menciptakan iklim rohaniah, psikologis, dan sosial, memperhatikan dan memupuk jujur, keamanah, keikhlasan dalam bekerja. 3. Meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. 4. Meningkatkan produktivitas kerja para pekerja serta memperbaiki kualitas metode dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Meningkatkan kemampuan bekerja dan mempertinggi pengetahuan, keterampilan, dan sikap terus-menerus dalam melakukan pekerjaan yang diemban. 6. Mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan dengan seluruh aspek yang mendorong peserta didik melakukan penyesuaian dalam masyarakat selalu mengalami perubahan. 7. Menghubungkan antara proses pendidikan dan tujuan pembangunan dalam masyarakat serta mempererat hubungan pendidikan dengan masyarakat atau lingkungan. D. Pentingnya administrasi pendidikan. Pentingnya administrasi pendidikan menurut Profesor Dr. Haji Anaweda adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan derajat kerja pekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekan penghargaan setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. 3. Mendorong menerjemahkan, merubah pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Perusahaan menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan masyarakat ke arah pengembangan kemajuan dan kestabilan. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Dr. Hadaryanawi menyatakan secara umum ruang lingkup administrasi berlaku dalam pendidikan meliputi bidang sebagai berikut. 1. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Dr. Hadaryanawi menyatakan secara umum lingkungan administrasi berlaku dalam pendidikan meliputi bidang sebagai berikut. 1. Manajemen administratif dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarah agar semua orang berorganisasi atau berkelompok bekerja saat mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 2. Manajemen operatif adalah kegiatan-kegiatan mengarahkan dan membina setiap orang agar melaksanakan tugasnya dengan dilaksanakan dengan tepat dan benar. Menurut Nagalem Purwanto, ruang lingkup administrasi pendidikan dikelompokkan kepada 7 kelompok, yakni administrasi laksanakan sekolah, administrasi guru dan pegawai sekolah, administrasi murid dan siswa, administrasi supervisi pengerjaan, administrasi pelaksanaan pembinaan kurikulum, administrasi pelaksanaan pembinaan kurikulum, administrasi perencanaan pendirian bangunan sekolah, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dalam kegiatan pengolahan sekolah atau administrasi sekolah. Maka ruang lingkup yang harus diketahui adalah 1. Administrasi pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik untuk melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi tugas pada masa yang akan datang. Administrasi pendidik adalah seluruh kegiatan direncanakan, diusahakan secara sengaja serta pembinaan yang kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses pelajar mengajar PBM secara efektif dan efisien dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara kronologis operasional, rentangan kegiatan dari pendidikan peserta didik baru sampai meninggalkan sekolah menurut Gunawan 2011. 2. Administrasi profesional. Guru administrasi profesional
personal adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan diusahakan secara sengaja, sungguh-sungguh, serta pembinaan yang kontinu dan pegawai di sekolah, sehingga guru dapat menunjang atau membantu kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tersebut bahwa tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing dan mengajar dan melatih peserta didik. Jadi guru merupakan gerapan kedua setelah peserta didik. Dalam gerapan ini juga termasuk kepada tata usaha, pegawai tata usaha, sehingga keseluruhan disebut personal atau pegawai dan karyawan. Kata personal diangkat dari kata Belanda personal yang sama dengan bahasa Inggris personil, yang mempunyai arti urusan pegawai, pengawasan pegawai atau kepegawaian. Adapun kegiatan personal adalah A. Mengangkat dan menetapkan guru, pembentukan organisasi personal guru, penanganan masalah kepegawaian kesejahteraan, D. Masalah kondisi atau evaluasi, penambahan pengetahuan pada guru-guru atau bimbingan atau penyuluhan menurut Harabudin 2009. 3. Administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Peserta didik dan pendidikan berinteraksi melalui bahan pelajaran yang disusun dalam kurikulum. Maka gerapan yang ketiga adalah administrasi kurikulum. Interaksi antara ketiga komponen tersebut peserta didik, pendidik dan kurikulum merupakan kegiatan yang disebut sebagai belajar mengajar KBM atau proses belajar mengajar PBM menurut Gunawan 2011. Secara operasional, kegiatan administrasi kurikulum meliputi 3 kegiatan pokok yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru. 1. Pembagian tugas guru yang dijabarkan dalam struktur program pengajaran dan ketentuan tentang beban mengajar wajib bagi guru. Tugas guru dan mengikuti jadwal kerja pembelajaran. Tugas guru dengan kegiatan KBM. 2. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas pendidik, mengikuti dengan tertib secara jadwal pelajar sekolah, mengikuti dengan konsisten dan konsekuen jadwal belajar kegiatan-kegiatan sehari-hari disusun sendiri sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing. 3. Mengunjung perpustakaan untuk perlengkapan bahan ajar dan pengayaan yang diperlukan. 4. Mengikuti kegiatan kelompok belajar untuk berdiskusi kelompok sebagai pemetaan pemahaman. Mengikuti les privat, kegiatan yang berhubungan dengan seluruh aktivitas akademik. D. Kegiatan-kegiatan penunjang PBM. 1. Faktor kegiatan fisik. Faktor kegiatan non-fisik. 2. Faktor kegiatan non-fisik. 3. Faktor perlengkapan bahan bacaan. 4. Administrasi sarana dan prasarana KBM atau PBM akan semakin baik dan berhasil bila ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan. Maka ditimbulkan gerapan yang keempat yaitu administrasi sarana dan prasarana. Secara etimologis prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Sarana adalah alat untuk sebagai pencapai tujuan pendidikan. Secara kronologis operasional, kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan pengadaan barang, prakualifikasi rekanan, pengundangan barang, penyiman inventarisasi, penyaluran, pemilihan dan rehabilitas, F. Penghapusan dan penyingkiran, G. Pengendalian. 5. Administrasi anggaran. Biaya KBM atau PBM akan semakin baik dan berhasil bila ditunjang dengan anggaran biaya yang memadai. Maka ditimbulkan gerapan kelima yaitu administrasi anggaran biaya. Administrasi anggaran biaya pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah atau pendidikan sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, kegiatan meliputi pengumpulan dan penerimaan dana yang sah, dana rutin, SPP sumber BP3, donasi dan usaha yang lainnya. Penggunaan dana dan pertanggungjawab dana kepada pihak terkait yang berwenang. Dana yang jawaban dan kepada pihak-pihak terkait yang berwenang. Dana yang
dana masuk input yang kemudian setelah dilakukan perencanaan anggaran budgeting lalu digunakan dalam pelaksanaan proses operasional pendidikan. Dan akhirnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku bersama hasil usaha output yang dihasilkan. 6. Tata laksana, tata usaha. KBM atau PBM akan semakin baik dan berhasil bila ditunjangkan dengan tata laksana yang baik. Kegiatan ini sering disebut administrasi dalam arti sempit atau kegiatan tertulis menulis. Gerapan ke-6 yang disebut administrasi tata usaha yang menunjukkan seluruh gerapan yang ada. Tata usaha menurut pedoman pelayanan tata usaha untuk perguruan tinggi sebagai berikut. Tata usaha adalah segenap kegiatan pengolahan surat menyurat yang dimulai dari pengimpunan, pencatat, mengelola, atau mengadakan pengiriman dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. 7. Administrasi organisasi KBM atau PBM akan semakin berhasil bila kegiatan penunjangan organisasi dengan sebaik-baiknya termasuk organisasi yang terstruktur jenjang pendidikan sebagainya. 8. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat USEMAS. Akhirnya pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dengan tugas dan mendapat simpati dari publik bila dapat menjalin hubungan yang akrab dengan serasi terhadap seluruh hubungan publiknya yang disebut USEMAS, hubungan sekolah dan masyarakat, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Kegiatan ke-8 atau administrasi USEMAS ini pun harus senantiasa diprogramkan, dilaksanakan, dan dievaluasi demi keberhasilan selanjutnya. Fungsi pokok dari USEMAS adalah untuk menarik simpati masyarakat pada umumnya serta publik masyarakat terdekat atau terkait khususnya sehingga dapat meningkatkan relasi masyarakat terhadap sekolah tersebut. 9. Administrasi supervisi atau pengawasan. Kedelapan gerapan administrasi sekolah atau pendidikan tersebut yang telah disusun secara kronologis itu merupakan 8 kunci keberhasilan administrasi sekolah dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dan untuk keberhasilan selanjutnya masing-masing gerapan keseluruhannya harus disupervisi. Ini tugasnya supervisor dan pengawasan yang mempunyai kepemimpinan pendidikan Pancasila. Baiklah, itu hasil dari resumen video pertemuan kedua saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.